Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kelas. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang prosedur teks. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan dibahas pada video ini mengenai prosedur teks, yaitu yang pertama adalah the definition and purpose of procedure text, kemudian yang kedua adalah the generic structure of procedure text, kemudian the language features of procedure text, dan poin yang terakhir adalah example of procedure text. Oke, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu the definition and purpose of procedure text. Oke, jadi procedure text is a text that explains or help us how to make or use something. Jadi procedure text ini adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana cara menggunakan atau membuat sesuatu. Jadi misalnya ada teman-teman yang ingin memasak nasi goreng, tapi teman-teman tidak tahu caranya nih, bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, misal saja kita cari tahu caranya di Google. Kita cari tahu cara-caranya dan resep nasi goreng di Google. Nah, cara-cara yang tertera di Google tersebut kemudian dinamakan dengan procedure text. Nah, jadi procedure text ini tidak hanya ada pada makanan atau minuman, tetapi juga pada barang-barang. Misalnya, saat kita ingin membuat atau menggunakan barang-barang elektronik, nah itu ada prosedur teksnya. Kemudian, the purpose of procedure text. Jadi, the purpose of procedure text is to describe how something is made through a sequence of actions or steps. Jadi, tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat menggunakan langkah-langkah yang berurutan. Jadi tujuannya adalah mendeskripsikan langkah-langkah pembuatan sesuatu. Kemudian pada poin yang kedua adalah the generic structures of procedure text. Nah, jadi the generic structure of procedure text ini ada 3. Yang pertama yaitu goal atau aim. It is content the purpose of the text. Jadi si goal ini atau aim ini terdiri dari tujuan teks. Jadi biasanya goal ini juga digunakan sebagai judul prosedur teks. Ini ada contohnya yaitu how to make spaghetti. Nah, how to make spaghetti ini juga biasanya menjadi judul prosedur teks dan merupakan goal dari prosedur teks tersebut. Kemudian generic structure yang kedua adalah ingredient. Jadi di ingredient ini contain the materials that used in the process. Jadi ingredient ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan saat membuat sesuatu. Dan generic structure yang ketiga atau yang terakhir adalah steps. Contain the steps to make something. Jadi step ini adalah langkah-langkah atau cara-caranya saat kita membuat sesuatu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada the language features of procedure text. Jadi, untuk membuat sebuah prosedur teks atau teks prosedur, kita harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Di sini ada 4 aturan yang harus kita perhatikan dalam membuat prosedur teks. Yang pertama ada using simple present. Jadi, kita harus menggunakan tenses yang simple present. Nah, simple present itu yang bagaimana? Jadi, simple present itu menggunakan verb 1. Misalkan subject plus verb 1 plus objek dan keterangan tempat. Tuh, jadi kita kalau di prosedur text nanti menggunakan verb 1 itu yang menunjukkan simple present. Terus yang kedua itu ada using action verb. Example-nya make, take, boil, cook. Jadi kayak sifat apa itu kata kerja yang menunjukkan tindakan yang sedang dilakukan. Action itu kan itu aksi. Jadi apa itu yang kita lakukan kan prosedur teks itu misalkan how to make itu kan
make membuat, how to use, terus take, boil, cook, yang seperti itu namanya action verb. Terus yang ketiga itu ada using temporal conjunction. Jadi dalam prosedur teks itu yang membedakan dengan yang lainnya itu ada temporal conjunction yang biasanya kita gunakan ketika kita akan menjelaskan sesuatu, menjelaskan langkah-langkahnya atau step. Misalkan ini contohnya first, second, third, the last, or then, or another. Jadi first, second, third, the last ini namanya using temporal conjunction. Jadi ketika kita hendak membuat langkah-langkah yang akan kita jelaskan dalam menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu, itu kita harus memakai temporal conjunction. Dan yang keempat, ada use command in our imperative sentence. Jadi kita harus menggunakan kata perintah atau kata imperative sentence. Seperti contohnya itu ada cut the onion, wash the tomatoes. Nah, jadi kan cuci tomat dulu gitu. Potong bawang. Nah, seperti itu. Itu mengandung kata perintah. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada contohnya, example of procedure text. Di sini saya menggunakan contoh yaitu how to make milkshake atau cara membuat milkshake. Nah, ini sudah ada penjelasannya juga ya. Saya pindah sih. Baleni kok. Ini kurang. Oke, yang terakhir ini ada contoh prosedur teks. Example of procedure text. Di sini saya menggunakan contoh how to make milkshake atau cara membuat milkshake. Di sini sudah dijelaskan dan dikotakkan ya ini namanya sudah seperti yang sudah tertera di sebelumnya tadi atau language features-nya dari prosedur teks. Nah, kita bahas ya. Yang pertama kita lihat contohnya dulu ya. Ini ada how to make milkshake. Terus ini ada to make a glass of delicious milkshake you will need. Nah, ini yang kamu butuhkan. Nah, kamu butuhkan itu apa saja? Itu termasuk materials atau bahan dan alat yang dibutuhkan. Di sini untuk membuat sebuah milkshake, kita memerlukan 4 scoops of ice cream. 4 scoops es krim. Terus ice cream scoop ice cream, blender 1 sampai 2 tablespoon vinegar syrup. Jadi kita membutuhkan 1 sampai 2 sendok makan sirup rasa itu. Terus setengah cup of milk, setengah gelas susu, large glass, gelas yang besar, dan sedotan straw. Ini namanya materials. Terus kita selanjutnya adalah langkah-langkah membuatnya. Then follow the simple steps. Jadi kemudian ikuti langkah-langkah di bawah ini ya. Yang pertama, scoop your ice cream into the blender. Jadi ice cream tadi yang 4 masukkan ke dalam blender. Terus itu ada, terus selanjutnya pour the syrup and milk into the blender. Masukkan, tuangkan sirup dan susu ke dalam blender. Terus letakkan
Letakkan tutup blender and blender di kecepatan yang medium sampai semuanya menyampur jadi satu, lembut dan creamy. Selanjutnya sudah menjadi milkshake, tuangkan ke dalam gelas yang besar tadi, terus dikasih sedotan. Nah, itu adalah langkah-langkah sederhana untuk membuat milkshake. Nah, di dalam contoh ini bisa kita lihat how to make milkshake, ini namanya aim, goal, atau apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita ini membuat milkshake ya. Terus ini jadi how to make milkshake. And then di sini ada kata make terus diwarnai merah, itu menunjukkan simple present tense. Nah, ini juga warna merah merah-merah ini namanya simple present tense. Jadi dia menggunakan verb 1. Terus ini ada command words. Nah, ini semuanya command words. Command words. Jadi kata perintah. Pour the syrup and milk into the blender. Nah, itu kan seakan-akan menyuruh kita untuk menuangkan sirup dan susu ke dalam blender. Nah, itu namanya command words atau kata perintah. Terus selanjutnya ini ada action verb. Nah, action verb itu seperti tadi. Kata yang menunjukkan aksi. Itu ada put, letakkan, drop, juga meletakkan. Nah, itu namanya action verb. Nah, sudah, karena saya rasa belajar prosedur teks itu mudah karena kita sudah melakukannya hampir setiap hari, seperti contohnya kita membuat mie instan, itu termasuk ke dalam prosedur teks. Bedanya kita tidak membuatnya dengan teks langsung, kita praktekkan secara langsung. Oke. I think it's enough about our material today. And thank you and see you.